Ini untuk yang keseluruhan, kemudian ini untuk memisahkan setiap barisnya. Berarti kan kalau 3 baris, 4 kolom, berarti kan ada 4 ya, ada 4 data kan. Ada 4 data menurun gitu kan. Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4. Nah ini untuk yang kolom, berarti ini baru ketemu ini baris pertama saja. Kemudian baru ditambahkan nih 2, 1, 10, 30 itu untuk yang baris kedua dan ini baris ketiga. Kalau ditanya kolom pertama mana? Kolom pertama yang depan sendiri. Kemudian sebelahnya itu kolom kedua. Kemudian sebelahnya lagi kolom ketiga dan keempat gitu. Terakhir keempat, kolom keempat. Nah, itu. Jadi di sini itu ada pemisahan ini untuk membedakan ini baris pertama, dan ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Jadi kalau kemarin itu hanya ada satu seperti ini, itu karena hanya ada satu baris. Nah kalau ini untuk satu baris sendiri, dan ini untuk baris kedua dan baris ketiga. Kemudian ini ya, Pak, kalau pengisiannya pendirinya bukan seperti ini gimana Pak? Misal kita mau menggunakan perulangan katakanlah seperti itu. Ya bisa aja kita menggunakan perulangan. Cuma berarti kan kita harus membuat sebuah nilai indeksnya. Indeksnya itu untuk memasukkan kan, misal katakanlah biar otomatis terisi gitu. Kalau satu baris berarti kan indeks baris. Kemarin kita hanya menggunakan perulangan indeks baris saja. Tapi kalau ada kolom, ya berarti kita bikin dua indeks. Indeks untuk nulis barisnya dan indeks untuk nulis kolomnya. Atau nah kalau dibaca seperti ini ya, ini belum ada isinya dan dia melakukan check-in atau ada melakukan inputan. Kemudian ini yang perlu diketahui, ini si out itu kan tampilan data ya, tipe teks itu ya, teks elemen satu-satu berarti kan itu elemen itu kan berarti yang mengisi. Kalau elemen berarti boleh diawali dari angka 1. Tapi kalau kita mengakses atau kita mengisi, itu harus berdasarkan nilai indeksnya. Nah, nilai indeksnya yang mengisi berarti di bagian C-in di sini. Berarti kalau indeks 00, ya berarti di sini 1, 1. Kemudian ini urut juga. Kalau satu dimensi kemarin kan dari 0, kemudian 1, 2, 3 itu kan. Cuma kalau yang ini dipasangkan dulu dari indeks ke 0 dulu semuanya. Kalau ada 4 kolom, berarti kan barisnya itu ada baris indeks ke 0 itu kan berjumlah 4 juga. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Itu urutannya. Jadi kita harus urut ya. Mengurutkan sesuai dengan nilai indeksnya. Nah, ini yang untuk yang baris ke satu kan, ini inputnya. Ini input baris kedua. Sama. Berarti setelah indeks ke 0 yang indeks barisnya 0 ya berarti indeks baris ke 1. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Kemudian ini yang untuk yang ke 3. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Jadi tetap urut. Nah, untuk menampilkan ini kan untuk mengisi ya. Ini kan baru C-in, C-in, C-in. C-in semua. Untuk menampilkan maka kita sama. Menampilkan juga kita mengakses berdasarkan nilai indeks. Gimana nilai indeksnya sama? Di out, metrik 00. Kenapa kok di sini saya contohnya itu metrik? Karena kalau metrik itu kan sudah pasti berbicara baris dan kolom ya. Metrik itu adalah sekumpulan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom itu kan. Maka untuk contoh array 2 dimensi ini ya lebih gampangnya menggunakan metrik itu yang paling mendekati banget itu yang sama itu. Nah itu ya, jadi kita mengakses atau kita menampilkannya pun itu juga berdasarkan indeksnya. Indeks 00, 01, 02, 03
sampai dengan yang terakhir itu indeks baris kedua kolom ke-3. Jadi seperti ini menampilkannya, ngisinya satu-satu, menampilkannya juga satu-satu. Nah, ini contoh. Array 2, 3. Berarti di sini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. 2 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian ngisinya gimana? Oh, ini ternyata ini isinya statis. Isinya statis, dia tidak menggunakan inputan, tapi sudah diisikan di pendefinisian array. Array 1, array 2, array 3. Itu kan baris ya, baris. Kemudian ini apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti kan ada 2 baris ya, ada 3 kolom. Berarti ini benar. Kemudian yang kedua apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini juga sama. Nah, di sini untuk menampilkan array yang satu, ini dia sesuai dengan array 2, 3 ya. 2, 3 ya. Kemudian di sini apa? 3. Nah, di sini, kalau di sini dengan cara yang nomor 2 ini juga bisa. Dia otomatis, dia akan mengisi sesuai dengan baris dan kolomnya. Cuma, perbedaannya, kalau kita tidak misah dengan kurung kerawal, itu nantinya yang kosong itu yang di belakang. Kemudian, seperti halnya yang ini, yang nomor 3 ini. Jadi kan dia hanya ada baris pertama, ini baris kedua, betul. Ada 2 baris. Tapi di sini kolomnya hanya ada 1, 2, dan ini hanya ada 1. Berarti yang lain itu tidak terisi. Jadi yang lain tidak terisi. Gitu. Jadi ketika ditampilkan, ya isinya apa adanya. Karena array itu dia menyiapkan tempat, tapi kalau memang tidak diisi, ya tidak apa-apa. Berarti yang ditampilkan hanya yang ada isinya saja. Nah, kemudian ketika menggunakan perulangan, menggunakannya seperti ini. Jadi, ini kan ada 2 indeks nih. For integer i, 0, i kurang dari row, i plus plus. Row-nya itu sesuai dengan yang tadi. Kemudian di sini ada indeks j. Nah, kenapa ada 2 indeks? Karena di sini teman-teman berbicara mengenai array 2 dimensi yang mana ada indeks baris dan indeks kolom. Kalaupun teman-teman ingin menggunakan atau memanggil dengan model perulangan, maka harus menyertakan 2 indeks juga. Yang pertama, indeks untuk mengulang baris, dan yang kedua, indeks untuk mengulang kolom. Jadi di sini terdapat 2 indeks. I itu untuk indeks baris, kemudian J itu untuk indeks kolomnya. Ketika ditampilkan cout-nya, ya baris ke I, kolom ke J. Sesuai dengan isi yang ada di variabel row sama kolom. Nah, ini ya. Jadi hanya perbedaannya itu hanya penambahan kolom di belakangnya. Kalau dari segi kita dari segi penulisan baris, segi penulisan kolom, itu kita tetap sama urutannya, masih menggunakan nilai indeks ke 0 yang default secara awal itu 0. Kemudian mengurutkan ke indeks 0, 1, 2. Begitu juga untuk yang baris ataupun untuk yang kolom. Jadi tetap ada 2 indeks baris sama kolom. Kemudian untuk mengakses nilainya juga tetap sama, dan ketika menggunakan perulangan tetap masih sama juga, berarti harus ada 2 indeks.
Berarti kalau ada dua array yang berbeda, kemudian mau menggunakan perulangan semua untuk mengisinya, dua array yang berbeda ya dengan catatan dua array yang berbeda. Maka berarti kalau ingin menggunakan perulangan ada empat indeks. Empat indeks untuk yang dua indeks baris dan kolom untuk array yang pertama dan indeks baris dan kolom untuk array yang kedua. Berarti ada empat indeks kalau kita menggunakan perulangan dari dua array yang berbeda. Itu. Contoh penggunaan array multidimensi dalam implementasi perhitungan nilai rata-rata mahasiswa. Nih. Kalau berbicara array itu kan ada dua di sini apa? Di sini char nama, di sini ada array-nya nih. Ini ada dua dimensi, multidimensi ya. 30 baris, 5 kolom. Berarti ada 30 baris, 5 kolom. Kemudian untuk tugas UTS, UAS dan rata-rata, ini pun juga ternyata array juga. Tapi di sini array-nya satu dimensi. Jadi berbeda ya. Yang variabel nama itu array-nya dua dimensi. Yang variabel di bawahnya ada ada tugas, kemudian ada UTS, UAS dan rata-rata. Itu array-nya satu dimensi. Berarti ada dua jenis array, dua dimensi dan satu dimensi. Kemudian yang terakhir itu integer n itu tidak ada array-nya. Nah, kemudian di situ perintahnya apa tuh? Cout, masukkan jumlah mahasiswa yang akan diinputkan. Berarti ini secara logika, ini tabel ya, ada tabel tugas, UTS, UAS, dan rata-rata. Kemudian ada jumlah tabel 1, 2, 3, 4 ya. Ada 30 baris dan 5 kolom, itu kan. 30 baris dan 5 kolom. Nama, berarti kalau baris itu dihitungnya dari nama ya, nama, tugas. Jadi ini kalau kita bayangkan, ini ada semacam tabel. Nah ini kayak yang di bawahnya itu kan ada cout nih. Nomor, nama, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti nomornya ini enggak? Nah, beratnya kita bayanginnya ini kayak di kolom Excel itu aja deh. Jadi ada nama, ada tugas, UTS, UAS, dan rata-rata. Kemudian ada 5 kolom. Kolomnya ada 5, kemudian untuk namanya berarti kan di sini dia bisa menampung 30 mahasiswa atau 30 nama mahasiswa. Kemudian untuk masing-masing tugas yang bertipe float ini itu batasannya 5 digit. Berarti mungkin bisa jadi 0,0, itu juga bisa masuk gitu ya, karena sesuai dengan tipe datanya itu kan float ya. Kemudian nih kita urutkan nih. Cara nama 35 berarti 30 baris 5 kolom. Float tugas 5 berarti array satu dimensi dengan jumlah data maksimal 5. UTS itu sama 5 juga, UAS 5 sama, kemudian data juga sama. Integer n, cout masukkan jumlah mahasiswa yang akan diinputkan, Cin n ini ya. Berarti misal di sini kita memasukkan 10, Cin 10 ini berarti nanti akan ada 10 baris. Ada 10 baris. Pak, kan di sini 30. 30 kan itu batasan maksimal. Berarti kalau kita nggak mengisikan sampai dengan 30, ya berarti tetap masih bisa. Cuma batasan maksimalnya 30.
cout and line berarti kan pindah baris, kemudian di situ ada for tuh, ada for perulangan ya. Integer i berarti indeks i dimulai dari 1, i kurang dari sama dengan n. Dimulai dari angka 1 di sini sampai dengan n. Misal n-nya di sini ini 10, maka di sini juga batasannya dia menjadi nilai 10. Kemudian di sini ada cout, nama, nama, ini yang ke i, nilai tugas, ini tugas itu yang ke i juga berarti mahasiswa atau nama yang misal yang di sini dimulai dari 1 ya berarti ini yang ke 1. Nilai UTS ini untuk yang ke 1, nilai UAS ini untuk ke 1 dan ini online. Kemudian rata-rata di sini dia akan menghitung, oh ternyata rata-rata itu dia ada rumus sendiri ya. Rata-rata apa? Rumusnya apa di sini? Tugas ke I plus UTS ke I plus UAS ke I dibagi dengan 3. Karena apa? Tugas UTS UAS sudah ada 3 kan. Berarti nilai rata-rata di sini itu dibagi dengan 3. Masing-masing di sini ditunjukkan ke variabel ke I atau indeks ke I. Kenapa? Karena di sini menggunakan perulangan. Jadi ketika kita udah selesai mengisikan nama untuk yang mahasiswa pertama, dia akan langsung turun otomatis melanjutkan ke memasukkan nama mahasiswa yang kedua. Kemudian di sini cout itu tampilannya seperti ini, kemudian nama. Kemudian di sini ada perintah status flag, aslef, setw. Nah, ini untuk mengatur ini sesuai dengan urutannya. Jadi model kayak tab itu ya. Kita kalau di keyboard kan itu ada tab kan. Tab kemudian rata kiri, tab rata kiri. Nah, itu status flag ataupun mungkin aslef itu berarti kan untuk rata kiri. Kemudian setw itu untuk mengeset bahwa di situ apa? Ada ke 9, 20, 9, 10, 12. Set precision. Nah, ini perintah-perintah di sini itu untuk memposisikan, kan di sini ada gambar tabel nih. Bukan gambar tabel, tapi istilahnya mirip-mirip kayak tabel. Ada nomor, nama, mahasiswa, tugas, UTS, UAS, dan rata-rata. Ini ngeset agar posisinya itu ada di bawahnya. Seperti itu. Jadi kalau perintah utamanya ya yang ini, yang ada di sini. Cuma kan ini untuk menampilkan saja. Ini kan untuk inputan ya. Inputan kita sesuai nih. Kemudian setelah diinputkan, pasti kan diproses. Nah, kemudian ini outputnya. Yang di bawah ini, itu outputnya. Nah, itu. Ini contohnya. Ini contoh, ini memang agak rumit sih ini. Kemudian, kalau yang dari sini, itu perintahnya perulangan untuk array-nya itu terdapat di yang atas ini. Karena ini CI-nya. Kalau yang bawah, ini hanya menampilkan outputnya saja. Kenapa kok ada status flag, ada aslef, setw, set precision, dan segala macam. Itu hanya untuk ngepasin, karena di atasnya itu kan ada cout nomor, nama, mahasiswa, tugas, UTS, UAS, rata-rata. Biar posisinya itu berada di bawah kolomnya masing-masing. Jadi itu adalah kata yang mengandung makna untuk mengeset sebuah ukuran ukuran dari rata kiri, rata kanan, kemudian pas center atau enggak itu. Jadi ini enggak terlalu berpengaruh langsung ya. Jadi kalau memang pengen ngeset seperti ini ya teman-teman bisa menggunakan keyword-keyword yang seperti ini. Contoh penjumlahan metrik. Nah, di sini berbeda lagi dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu ada array 2 dimensi dan array 1 dimensi. Gambarannya kalau yang tadi itu kita menggunakan kolom ya, baris kolom ataupun mungkin untuk pengisian sebuah tabel daftar nilai, katakanlah seperti itu. Kalau yang ini operasi matematika. Operasi matematikanya gimana? Operasi matematikanya di sini kalau bilangan metrik. Nah, bilangan metrik itu kan bisa dijumlahkan ya. Bilangan metrik itu kan bisa dijumlahkan.
Nah, bilangan metrik itu bisa kedua bilangan metrik bisa dijumlahkan kalau ukurannya sama. Kalau di dalam matematik seperti itu ya. Ukurannya sama. Jadi dua buah bilangan metrik itu bisa dijumlahkan asal syaratnya ukurannya sama. Ukurannya apa? Berarti ukuran baris dan kolomnya. Ukuran baris dan kolomnya di sini. Berarti kalau di sini 2, 2, 2, 2. Nah, di sini sudah ada isinya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metrik itu kan dia menjumlahkannya baris dijumlah dengan baris, kemudian kolom dijumlah dengan kolom gitu kan, maka akan menghasilkan unsur yang sama juga. Oke, jadi contoh yang di sini itu untuk penjumlahan metrik. Penjumlahan metrik itu dua buah metrik bisa dikatakan bisa dijumlahkan atau dioperasikan jumlah kalau unsurnya ukurannya sama. Nah, ukuran sama berarti ukuran baris dan kolomnya. Nah, di situ ada integer A itu berarti untuk metrik A, integer B untuk metrik B, dan C itu untuk hasilnya. Atau katakanlah untuk metrik C. Karena rumus metrik itu kan metrik A dijumlahkan dengan metrik B, maka menghasilkan metrik C. Gitu kan. Nah, jadi di situ metrik C itu untuk menampung hasil dari dua penjumlahan antara metrik metrik A dan metrik B. Gitu. Jadi di sini sudah diisikan secara langsung 1, 2, 3, 4. Ini isinya untuk baris pertama dan ini untuk baris kedua. Berarti kalau kita katakan kolom pertamanya itu yang 1, kolom keduanya yang 2. Di sini juga sama, ini 3 itu untuk kolom pertama, 4 untuk kolom kedua. Begitu juga untuk yang 5 dan 6, 7, 8. Nah, maka kita menjumlahkan dua buah metrik. Kita gunakan perulangan di sini. For I 0 kurang dari 2, karena ukurannya 2. Kemudian J 0 kurang dari 2 juga sama. Kenapa kok ada 2 di sini? I dan J ini untuk indeks baris dan untuk indeks kolom. Antara metrik A dan metrik B itu sama, karena ini mengoperasikan dua penjumlahan. Kecuali array yang berbeda digunakan untuk hal yang berbeda-beda, maka kita bisa menggunakan 4 indeks pengulangan. Tapi karena ini hanya untuk penjumlahan, maka indeksnya hanya I dan J. Kemudian metrik C. Metrik C itu baris ke I dan kolom ke J diperoleh dari apa? Dari A, metrik A dijumlahkan dengan metrik B. Ini untuk perhitungan, belum untuk menampilkan. Maka untuk menambahkannya masih sama juga. Kita mengakses nilai indeks I dan indeks ke J. Kemudian sama, yang ditampilkan itu metrik C baris ke I, kolom ke J. Gitu. Jadi kita mengaksesnya itu berdasarkan nilai indeksnya. Kalau kita menggunakan perulangan, maka ada dua indeks yang berbeda, yang mana mewakili indeks baris untuk arraynya dan indeks kolom untuk arraynya. Jadi otomatis ada dua indeks. Kalau kegunaannya sama, seperti yang contoh di sini, indeks I dan J itu cukup karena kegunaannya sama hanya untuk menjumlahkan. Tapi kalau mungkin dua array yang berbeda digunakan dengan fungsi yang berbeda, maka bisa jadi kalau menggunakan konsep perulangan kita bisa membuat nilai 4 indeks, yaitu indeks untuk yang baris kolom untuk yang array yang pertama dan indeks baris kolom untuk array yang kedua. Itu jikalau kepentingannya berbeda.
Karena di sini kepentingannya sama, hanya untuk menjumlahkan saja, maka 2 indeks cukup. Nah, di sini ada latihan buat program yang menjumlahkan seluruh nilai dari sebuah array statis. Statis itu berarti yang sudah ada isinya tadi ya. Sehingga nilai keluaran adalah hasil penjumlahannya. Nah, ini untuk latihan besok aja pas kita praktikum. Kalau array statis berarti modeling seperti ini. Jadi sudah ada pendefinisian nilai-nilai di dalam array-nya. Kalau yang dinamis berarti ada proses C-in. Nilai array-nya itu sudah diketahui di awal, cuma untuk inputan atau datanya itu belum diketahui. Jadi isi dari 2 array tersebut atau isi dari array 2 dimensi tersebut kita nggak tahu isinya apa. Ini kalau yang dinamis, tapi kalau statis, nah ini statis. Artinya statis itu kan tidak berubah-ubah ya, tidak berubah-ubah. Dan ketika kita mau mengubahnya, kita harus merubah coding. Tapi kalau ada penggunaan inputan, nilai inputan C-in kayak gitu, ya berarti itu bisa dikatakan dinamis. Oke, untuk latihan besok aja. Dari materi array 2 dimensi, apakah teman-teman ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke, belum ada ya. Dari yang lain mungkin selain Fajar? Jadi sebenarnya sama dengan materi yang kemarin, cuma penambahan di belakangnya itu satu itu. Cuma penambahan 1 kolom aja itu. Tapi ketika kita akses nilai-nilainya, ya kita mengurutkan sesuai dengan indeksnya. Jadi kalau yang 1 dimensi itu kan kita berurutan ya, dari elemen, dari indeks itu masih sama konsepnya, elemen 1, 2 dan seterusnya, indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Dan dimulai kalau indeksnya itu dimulai dari 0, tetap masih sama, antara 1 2 dimensi atau 2 dimensi itu masih sama. Yang membedakan hanya penambahan kolom gitu. Kalau kita berbicara isinya elemen yang mengisi, ya kita berarti mengakses berdasarkan indeks kolomnya juga, jangan ditinggalkan kolomnya seperti itu. Kalau data yang di situ sudah dibatasin, maka ketika data tersebut tidak terisi, ya berarti data tersebut kosong gitu ya. Jadi misal ada batasannya maksimalnya 5, ternyata yang terisi hanya 4 gitu. Nah, maka otomatis yang terakhir itu ada yang kosong. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Ini latihannya besok aja. Oh, ternyata udah selesai. Ternyata sedikit ya materi array ya, karena kemarin sudah array. Ini cuma penambahan 1 dimensi aja. Ada yang ditanyakan? Ini ternyata materinya sudah habis.
Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan karena memang materinya sudah habis, ya kita kuliah pagi ini cepat aja gitu ya. Oke, apakah sudah bisa saya tutup? Nanti kita jumpa lagi kan besok kita praktikum ya. Iya Pak, besok siang. Ya, oke. Iya. Berarti cukup ya ini ya. Iya Pak. Oke, baik. Kalau sudah cukup dan tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita besok ketemu di pertemuan praktikum. Tentunya kita masih membahas area yang 2 dimensi. Jadi mungkin besok akan lebih ke banyak prakteknya ya. Mungkin entah latihan ataupun mungkin entah beberapa contoh ataupun sampai dengan penugasan gitu. Oke, baik. Kalau gitu, karena materinya sudah habis dan ternyata sedikit ya, ternyata kita selesai lebih cepat ya. Sekali-kali kita selesai lebih cepat ya. Oke, baik. Mungkin pertemuan kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi besok siang di pertemuan praktikum.